Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9, saya ucapkan selamat. Kalian sudah menduduki tingkatan terakhir di SMP Negeri 12 ini. Oke, untuk kelas 3 ini kita bertemu lagi. Karena dulu di kelas 7 sempat bertemu selama 1 tahun. Dan di kelas 8 kita tidak bertemu lagi. Kita bertemu lagi, diberi kesempatan di kelas 9 ini. Di kelas 9 ini anak-anak, kalian tidak belajar bagaimana cara mengolah kata, tidak belajar bagaimana cara mengelola angka, tapi di sini kita belajar mengenai internet. Apa yang kalian gunakan sehari-hari, baik untuk YouTube, Facebook, sosial media, WhatsApp, dan lain sebagainya. Materi yang akan kita pelajari di kelas 3 ini semua berbau tentang internet anak-anak. Jadi untuk materinya, untuk pegangan, kalian bisa membaca materi yang telah saya share di grup kelas 9. Karena berhubung sekolah tidak menyediakan buku kelas 9, itu kalian silakan bisa menyimak melalui PDF yang saya share. Kita langsung saja memulainya untuk bab 1, pengenalan internet. Pengenalan internet itu dimulai dari sejarah, terus apa sih internet itu, terus beberapa contoh layanan aplikasi internet, serta manfaatnya. Sedikit kilas balik, ini saya akan menceritakan sejarah dari internet. Bagaimana awal mula dari internet ini kalian bisa simak di materi PDF yang saya share di halaman 3. Oke, sedikit bercerita mengenai sejarah dunia internet. Internet itu dimulai pada tahun 1960 ketika salah satu internet itu diciptakan oleh DARPA, Badan Riset Bersenjata Amerika Serikat. Itu menciptakan, mengimplementasikan ide bagaimana cara membuat sistem jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Di sini disebutkan bahwa Robert Taylor bersama Robert Taylor memulai proyek yang diberi nama ARPANET. Jadi internet itu awal mulanya bernama ARPANET. Sambungan ARPANET ini terbentuk dari kata University of California, Los Angeles, UCLA, dan Stanford Research Institute atau SRI, bukan SRI, itu beda lagi. Pada jam 22.30 tanggal 29 Oktober 1969. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2 jaringan lagi yang bergabung, yaitu dari University of Utah dan University California Santa Barbara, sehingga terdapat 4 jaringan yang sudah tergabung. ARPANET yang berbasis teknologi Aloha Net itu sangat cepat berkembang. Pada tahun 1981, jumlah jaringan yang tergabung sudah mencapai 213. Selain jaringan seperti ARPANET atau X25, para penggemar komputer, itu fansboy atau fansgirlnya komputer dunia IT, itu mengembangkan teknik jaringan sendiri yang cukup populer waktu itu, bernama UUCP. Tetapi ada masalah terbesar, yaitu dari jenis peralatan dan lain sebagainya. Di sini bagaimana secara peralatan jaringan seperti telepon, radio, jaringan LAN secara fisik yang sangat berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Akhirnya dari situ juga muncul keberagaman media fisik jaringan yang mendorong pengembangan tata cara komunikasi yang mampu melakukan internet working, sehingga banyak jaringan kecil yang saling terhubung atau tersambung menjadi satu dan menjadi jaringan internet sebesar sekarang. Itu adalah sejarah singkat mengenai dunia internet. Kalau di Indonesia sendiri, internet masuk pada tahun awal 1990. Saat itu internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network.
Ada beberapa tokoh di sini, yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono, Muhammad Ihsan, Robi Subakti, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, Ono Wipurbo adalah sejumlah nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia tahun 1992 hingga 1994. Jadi itu tadi adalah nama-nama orang-orang penting pencipta pengembangan bangunan internet di Indonesia. Oke, selanjutnya pada tahun 1986 itu awal mulanya Indonesia terinspirasi oleh kegiatan amatir radio, khususnya amatir radio klub ARC ITB, bermodalkan pesawat radio pemancar single side brand atau SSB. Terus amatir radio Kenwood TS430 milik Harya Sudirat Pratama atau disingkat YC1HCE, dan komputer Apple II milik Ono Wipurbo YC1DAV. Belasan anak muda seperti Harya Sudira Pratama, terus Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta berguru kepada senior amatir mereka seperti Robi Subakti, almarhum Ahmad Zaini, Yos melalui band amatir radio 40 meter atau 7 MHz. Mereka melalui diskusi teknik membangun jaringan komputer dengan radio menggunakan teknologi radio paket. Pada waktu itu Robi bekerja di PT USI IBM Jakarta, merupakan pakar di antara para amatir radio Indonesia, khususnya di bidang komunikasi data paket switching melalui radio yang dikenal dengan radio paket tadi. Teknologi radio paket TCP/IP untuk internet kemudian diadopsi oleh rekan-rekan Robi di BPPT 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net antara tahun 1992 sampai 1994. Di tahun 1988, Robi mendorong Ono yang saat itu berada di Hamilton untuk mendalami teknik jaringan internet berbasis TCP/IP. Terus di tahun 1990 tadi, buku-buku jaringan internet berbasis TCP/IP oleh Ono dan rekan-rekan penulisnya untuk memandaikan rakyat Indonesia itu disebarluaskan. Komunikasi antara Ono pada waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio terus berlanjut hingga awal 1990. Pada tahun 1992 sampai 1993, Muhammad Ihsan, peneliti di Lapan Ranca Bungur pada tahun 1990-an bersama pemimpinnya Ibu Adriati menjalin kerjasama dengan DLR atau Lembaga Penelitian Antariksa Jerman untuk mengembangkan jaringan internet radio paket tadi pada band 70 cm dan 2 meter. Di kemudian hari, Muhammad Ihsan tadi menjadi motor penggerak di Lapan untuk membangun dan mengoperasikan satelit buatan Lapan Indonesia yang dikenal dengan nama Lapan Tubsat atau Inasat. Pada tanggal 7 Juni 1994, Randy Bass dari Portlandia, Amerika Serikat melakukan ping ke IPTechNet dan kemudian melaporkan hasilnya ke rekan-rekannya di National Science Foundation Amerika Serikat. Di tahun 1992 ada kejadian lain, Suryono Adi Sumarta kembali ke Indonesia. Kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh anggota amatir radio klub atau ARC tadi, seperti Basuki, Arif, Arman yang didukung oleh Adi Indrayanto untuk mencoba pengembangan gateway radio pada ITB. Nah, dari sini pula akhirnya Indonesia mengembangkan materi-materi
pemberitahuan, pengembangan tentang dunia internet. Masih banyak kejadian-kejadian lain di sini, nanti kalian bisa simak di buku. Jadi semuanya berawal dari paket radio yang berkecepatan 1200 bps, kemudian memperoleh sambungan 24 jam ke Risti Telkom sebagai bagian Ipteknet di tahun 1995. September 1996 ini tahun peralihan bagi ITB karena keterkaitan ITB dengan penelitian jaringan Asia Internet Connection. Nah, dari situlah internet mulai marak di Indonesia. Jaringan pendidikan juga menjadi lebih mudah, lebih marak pada tahun 2009 dengan adanya jaringan Jardiknas dan Inherent yang dioperasikan oleh Dinas dan mengkaitkan sekitar 15.000 lebih sekolah yang ada di Indonesia ke internet yang akan menjadi media mencerdaskan bangsa dan berkompetensi di era global mendatang. Oke anak-anak, itu adalah gambaran singkat mengenai sejarah komputer di negara luar, di dunia, dan di Indonesia. Berikutnya kita akan mempelajari diskusi internet service provider dan domain di Indonesia. Untuk video berikutnya akan saya upload minggu depan. Jadi untuk hal ini kalian bisa mendalami atau mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan materi tersebut. Oke? Untuk kali ini video saya cukupkan. Sampai bertemu minggu depan. Tetap belajar, tetap mempelajari materi, tetap semangat. Jadi untuk tugas nanti kita lanjut di video minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.